Dia rela turun ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia, walaupun dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan dan singgasana kerajaan sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 38 ayat 17. Demikianlah dikatakan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat sebagai orang yang sedang sakit, maka untuk mendapatkan kesembuhan kita akan berobat, mencari dokter, maka dokter akan memberikan obat kepada kita. Rasa obat itu pahit, tetapi kepahitan yang kita rasakan itu akan menghasilkan suatu kesembuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu jugalah yang Tuhan ibaratkan melalui firman Tuhan ini. Penderitaan itu memang sakit, penderitaan itu memang pahit, tetapi penderitaan itu mengasah setiap orang percaya untuk semakin taat kepada Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena penderitaan itu akan menguji keimanan kita kepada Tuhan. Dengan penderitaan kita akan dapat menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang orang yang tidak pernah mengalami penderitaan itu akan merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling senang karena tidak pernah mengalami penderitaan. Sebenarnya ketika kita tidak pernah mengalami suatu penderitaan, kita tidak diuji, maka di situ dia akan jatuh dalam cobaan-cobaan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah firman Tuhan mau menegaskan kepada kita. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Lubang kebinasaan itu adalah banyaknya pengaruh-pengaruh, banyaknya godaan-godaan, banyaknya tawaran-tawaran kenikmatan. Tetapi Tuhan menawarkan ujian kepada kita, yaitu melalui pengalaman hidup kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Karena pengenalan Tuhan bukan hanya menawarkan sukacita yang sementara, bukan menawarkan kehidupan yang sementara, tetapi Tuhan menawarkan kesukacitaan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadar, kita ini hidup di dalam keberdosaan. Kita hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Allah. Namun ketika Allah melihat ketidakbenaran itu, Allah rela menjadi orang yang berdosa demi menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela turun ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia, walaupun dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan dan singgasana kerajaan sorga. Karena dia mau mengatakan kepada kita, dia mau memperbaiki kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini. Karena firman Tuhan ini jelas mengatakan, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Allah itu sendiri yang memberikan keselamatan. Allah itu sendiri yang memberikan pengampunan kepada Tuhan. Kita orang yang berdosa. Kita adalah umat Allah yang selalu melanggar segala perintah dan firman-Nya. Allah sendiri datang untuk memberikan pemulihan. Jika Allah sudah berinisiatif, berkarya untuk menyelamatkan kehidupan kita, maka kita sebagai orang percaya, jalanilah kehidupan, terimalah kehidupan dengan kepercayaan penuh dan keyakinan penuh bahwa penderitaan yang kita alami di sepanjang perjalanan kehidupan kita itu adalah suatu cara Allah untuk menempa kehidupan kita, agar kita semakin yakin Allah membawa kita dalam rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, sehingga dosa kita dijauhkan dari hadapannya.
Karena itu, jadilah orang-orang yang selalu percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami dapat menikmati setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami terima itu dengan sukacita yang daripadamu. Karena apa yang kami alami, penderitaan yang kami alami itu suatu jalan menempah kehidupan kami, keberimanan kami kepadamu. Apakah kami setia kepadamu atau kami akan meninggalkan Engkau? Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap setia memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai. Sehingga apapun yang kami kerjakan, yang baik, itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga semuanya kembali kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang percaya kepadamu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan, yang memberikan kelegaan kepada mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas!